Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dal qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, hari ini kita akan membahas kisah Fir'aun dengan Nabi Musa. Sebuah kisah ini disebutkan banyak sekali dalam Al-Quran. Hampir isi surah yang kita baca pasti Allah menyebut tentang Fir'aun. Hari ini kita membahas bagaimana, kenapa Allah ceritakan Fir'aun dalam Al-Quran. Karena Fir'aun itu sendiri yang sangat angkuh dan sombongnya ternyata gampang dikibulin gitu. Nabi Musa malah mengalahkan Fir'aun itu 3-0, hat-trick dalam bola ya. Kita mulai 1-0 pertama. Suatu hari Fir'aun itu bermimpi sampai 5 kali bahwa ada api yang terbang dari perkampungan Yahudi membakar kerajaan Fir'aun. Karena sudah 5 kali bermimpi, dipanggillah ahli nujum. Ahli nujum, apa arti mimpi saya? Mimpinya apa Tuhan? Ada api yang terbang dari kampung Yahudi membakar kerajaan saya. Wah, kalau api itu lambang anak muda Tuhan. Berarti ada anak muda dari Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaan. Wah, Fir'aun kaget. Akhirnya dikeluarkanlah kepres pada saat itu. Kalau ada seorang perempuan Yahudi yang hamil, dijaga 10 orang tentara. Kalau laki-laki dibunuh, kalau perempuan dibiarkan hidup. Wa yastahyuna nisa'akum. Ternyata 1-0 dikalahkan oleh Nabi Musa. Musa yang dia cari malah dididik oleh Fir'aun di istana, dibesarkan, dijaga benar gitu. Padahal itu orang dia cari ketika dihanyutkan ibunya, melewati istana Fir'aun, diambil oleh istrinya, dibesarkan oleh Fir'aun. Padahal itu dia cari sebenarnya. Nah, Tuhan kok gampang dikibulin ya? 1-0 kalah Nabi Fir'aun. Yang 2-0. Suatu hari Nabi Musa ketika berusia 1 tahun digendong oleh Fir'aun. Bobok sayang gitu. Tanpa sengaja Musa tuh menarik jenggot Fir'aun, dibelalakkan mata sama Musa. Kaget lagi Fir'aun. Wah, jangan-jangan anak ini akan menghancurkan kerajaan saya. Ditaruhlah Musa di atas meja, diambillah pedang, mau dibunuh itu Musa. Keluarlah Aisyah pada saat itu. Kaget Aisyah. Fir'aun, kenapa mau dibunuh Musa? Salahnya apa? Tadi waktu saya gendong dia tarik jenggot saya, dia belalakkan mata, kata Fir'aun. Ya biasa anak kecil begitu. Oh beda, kata Fir'aun. Akhirnya untuk meredam emosi Fir'aun, Aisyah mengusulkan begini, bagaimana kalau Musa kecil kita tes? Caranya, kita nyalakan api atau lilin dekat Musa. Perjanjiannya kalau Musa pegang api, berarti dia anak biasa, bebaskan dia. Tapi kalau dia tidak pegang api, berarti dia anak luar biasa, silakan kau bunuh. Wah, senang Fir'aun, masih bisa membunuh gitu. Nah, dinyalakan api di dekat Musa, seperti lilin, Nabi Musa setengah meter di sini. Nah, dua-duanya berdoa nih. Aisyah berdoa, mudah-mudahan Musa pegang api. Nah, Fir'aun juga berdoa, kan dia Tuhan, doa sama siapa itu apa nggak jelasnya juga Fir'aun. Akhirnya apa yang terjadi? Musa diam saja, dilihatin api sama Musa. Wah, senang Fir'aun, mati Musa. Jibril turun pada saat itu, pertolongan Allah, diangkatlah tangan kecil Musa, umur 1 tahun, dipegang batang lilin oleh Musa. Lalu didekatkan ke wajahnya, dimakan api sama Musa kecil. Terbakar lidah Nabi Musa, menangis Musa kecil. Apa kata Aisyah? Lihat Fir'aun, kalau dia anak luar biasa, nggak mungkin api dia makan. Iya juga, kata Fir'aun. 2-0 kalah Fir'aun. Pada itu benar Musa itu yang akan menghancurkan kerajaannya. Makanya Musa itu cadel ya, tidak bisa ngomong lancar. Dia minta ditemani dengan Nabi Harun. Ya Allah, temani saya dengan Nabi Harun. Huwa afsahu minni lisan. Dia lebih fasih bicara daripada saya. Yang 3-0 terakhir adalah ketika Musa melarikan pekerja Bani Israel yang diperbudak oleh Fir'aun menyeberang sampai ke Palestina. Akhirnya Nabi Musa membelah lautan. Nabi Musa sudah sampai di seberang sebenarnya, tapi Fir'aun sampai di pinggir laut. Dilihatnya Musa masih di tengah karena mungkin halusinasi. Begitu dikejar sama Fir'aun sampai di tengah, dikatupkan Allah laut. Wah, Fir'aun nggak bisa renang, nggak bawa pelampung, megap-megap Fir'aun. Datanglah Jibril dengan Israel. Nah, waktu itu datang, barulah Fir'aun berkata, amantu bi Rabbi Musa. Telat, kata Jibril, kamu pintu tobat sudah tertutup untukmu. Akhirnya Allah abadikan Fir'aun, dilempar ke daratan, diabadikan sampai sekarang jasadnya ya. Disebutkan dalam Surah Yunus ayat 92, fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Hari ini kami abadikan jasad Fir'aun sampai hari kiamat, masih ada di Museum Mesir, di Museum Tahrir di kota Mesir. Itu untuk menjadi tanda bahwa orang paling sombong ngaku Tuhan pun ternyata cuma menjadi tulang belulang begitu. Dan Nabi Musa aja mengalahkan 3-0. Padahal Nabi Musa itu nggak punya partai, nggak punya ormas, nggak punya pengikut. Beliau berjuang sendiri melawan tirani Firaun, dan dengan bantuan Allah beliau berhasil pada akhirnya. Jadi tetaplah kita berdakwah, amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan pikirkan yang lain-lain. Allah akan memberikan kita pertolongan sehingga kita nanti menjadi orang-orang yang muflihun. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.